Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Feby Erliana Sari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang webinar AgriTalk Pembangunan Pertanian New Normal Menjaga Eksistensi untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen. New normal merupakan kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19, sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai untuk pelaku ekonomi kecil, dan jaring pengaman sosial. Implementasi memenuhi atau menjamin ketersediaan kebutuhan barang pokok khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membuat kegiatan pusat logistik lumbung pangan Jatim. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur Bank Jatim dan Bank BPR Jatim yang terdampak COVID-19. Mereformulasi residu dari relokasi APBD dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja. Menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ketersediaan dan best practice. Ketersediaan pangan sampai dengan bulan Mei masih cukup tersedia atau surplus dan cukup untuk beberapa bulan ke depan, kecuali beberapa komoditi yaitu bawang putih, cabai merah besar, dan gula pasir minus. Perekonomian Indonesia mulai melambat tahun 2020. Perekonomian Indonesia pada Q1 2020 hanya 2,97%, padahal PSBB baru diterapkan April 2020. Pertumbuhan akan lebih rendah pada Q2 2020. Pertumbuhan pertanian rendah 0,02%, perdagangan 1,60%, konstruksi 2,90%, dan pertambangan 0,43% berdampak bagi kinerja perekonomian. Transformasi struktural perekonomian masih belum mulus. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian perlu menjadi norma baru pasca pandemi COVID-19. Nilai tukar petani atau NTP turun 1,73% akibat dampak COVID-19. Pola kenaikan harga beras pada tahun 2020 di luar biasanya. Datanya dapat dilihat sebagai berikut. Rekomendasi dan reposisi kebijakan. Adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi dua fase. Yang pertama, antisipasi dan mitigasi krisis pangan. Dan yang kedua, pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. Realokasi APBN atau APBD untuk mitigasi resiko krisis pangan, bansos petani, dan lapisan 40% dan inisiatif kerelawanan masyarakat. Pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit. Integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan iptek, teknologi data, dan informasi. Pemanfaatan e-commerce atau agregator dan marketplace untuk meningkatkan skala usaha. Tantangan bergeser ke supply side. TaniHub adalah e-commerce pertanian Indonesia yang mengatasi permasalahan rantai pasokan dan distribusi hasil pertanian melalui teknologi. TaniHub menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan kuantitas yang berkelanjutan. TaniHub menjadi perusahaan B2B semua jenis komoditas pertanian seperti buah, sayur, unggas, perikanan, dan peternakan. TaniFund adalah platform crowdfunding yang didirikan sebagai solusi permasalahan pendanaan yang dihadapi petani.
Melalui Tani Hub ini, sudah saatnya memanfaatkan peluang untuk merevitalisasikan pertanian inklusif dan berdaya saing. Apa yang akan menjadi new normal? New normal tergantung lamanya krisis atau kebiasaan akan berubah kembali. Pengalaman, perilaku pelanggan, infrastruktur ekstra hati-hati, investasi tinggi. Yang pasti, keamanan pangan dan ketertelusuran. Strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Yang pertama, pemerintah tidak sekedar mengatasi pandemi yang makin darurat ini, tapi juga untuk antisipasi strategi perencanaan dan pembangunan ke depan. Yang kedua, pada era new normal, industri 4.0 dan kehidupan sosial ini, mahasiswa harus memiliki kompetensi di bidang akademik dan kreativitas dan inovasi sesuai Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, yang pada akhirnya dapat menjaga eksistensi kesejahteraan petani dan konsumen. Terdapat beberapa poin strategi perguruan tinggi pertanian. Yang pertama yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. SDM. SDM harus terus-menerus diasah dengan terus belajar, karena ilmu pengetahuan terus berkembang, dan pengetahuan perlu diperbaharui dengan mengikuti perkembangan yang ada. Sarpras. Sarana dan prasarana yang diberikan fakultas atau universitas harus bisa memberikan manfaat dan keuntungan bagi mahasiswanya dalam menunjang pendidikan di era new normal ini, agar mahasiswa tetap merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pendanaan, UKT ditinjau ulang jika bisa diturunkan. Transmisi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan risiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan, perdagangan dan pemrosesan, tapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Pemicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, yang akan menurunkan daya beli konsumen dan dapat membahayakan akses ke jaring pengaman. Untuk menjaga irama suplai dan demand tetap stabil dan seimbang, maka perlu mengembangkan kemampuan makanan lokal termasuk bagaimana upaya mengganti impor pangan, meningkatkan daya saing komoditi makanan melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal.